Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan Gali. Kali ini saya akan mereview Redmi Note 10s selama menggunakan Redmi Note 10s ini sebulan penuh. Nah, hal-hal apa aja yang saya suka dengan Redmi Note 10s itu macam-macam, ada banyak ya. Nah, yang pertama adalah dari desainnya sendiri ya. Nah, untuk desainnya sendiri Redmi Note 10s ini tampilnya beda, terutama di frame kameranya ya. Frame kameranya, nah itu dia menggambarkan aura flagship meskipun harganya 2,8 jutaan doang. Nah, dia terlihat seperti Mi 11 dan Mi 10 Pro. Jadi gabungan dari Mi 10 Pro dengan desain kameranya yang seperti ini dan ada aksen kayak Mi 11. Jadi ya terlihat mahal meskipun harganya sebenarnya cuma 2 jutaan aja. Nah, yang kedua yang saya suka adalah dari ukurannya. Ukurannya ini kalau dibilang nih tipis ya, sangat tipis, bisa kalian lihat, tipis. Terus juga dia sebenarnya bawa baterai ini 5000 mAh gitu loh. Tapi kalau dipegang kayak gini, ini enteng loh, enteng banget. Tidak seperti bawa baterai 5000 mAh gitu, tapi ini 5000 mAh gitu. Nah, kemudian yang benar-benar saya suka adalah layarnya, yaitu Super AMOLED. Ini karena baru pertama kali saya pakai Super AMOLED ya, dari IPS. Rasanya tuh bener-bener beda banget gitu, terutama dari sisi kecerahan. Jadi kalau kita pakai di kondisi luar cahaya, di luar dengan terik matahari, itu kalau kita auto di pengaturannya kita auto gitu ya, itu dia akan terus meningkatkan ya hingga 1100 nits. Ini bener-bener beda banget gitu pas dilihat di luar outdoor gitu ya. Ini benar-benar masih kelihatan beda dengan IPS yang mungkin agak buram, agak susah dilihat. Bahkan kalau kita pakai IPS biasanya kita gini dulu nih, kita tutupin dulu layarnya baru agak kelihatan. Beda kalau kalau ini nggak usah, tinggal di auto aja. Benar-benar dia nguarin sisi nguarin kecerahannya paling polnya, paling utamanya, paling tertingginya gitu. Nah, banyak yang menganggap ini Super AMOLED tapi kenapa fingerprintnya itu di samping. Jadi fingerprint Redmi Note 10s itu kan bergabung dengan tombol volume ya. Kalau menurut saya it's okay, itu nggak masalah, malah lebih enak di tombol power, soalnya lebih cepat dan lebih responsif ya kalau kita membuka membuka unlock layar ini ya. Beda dengan di in display finger, kalau itu dia bisa mungkin sedetik 2 detik gitu ya. Nah kalau ini sangat cepat, contohnya kayak gini tuh, ini cuma disentuh aja, nggak perlu ditekan tuh. Jadi nggak perlu lama-lama untuk membuka dan menlock kunci. Jadi tinggal kita tekan tombol power, kalau mau di lock, kalau di unlock tinggal disentuh aja. Jadi serasa kayak pakai HP biasa aja gitu. Nah, tapi kalau pakai jari lain ya nggak bisa. Misalnya kayak ini ya, saya nggak daftar jari jempol kiri ini, saya nggak daftarin ke ini ya. Nah dia nggak bisa, nggak kebuka gitu loh. Jadi ya sebenarnya ada plus minusnya sih. Kalau misalkan tombol powernya itu bersatu dengan jadi fingerprint ya, itu ada plus minusnya. Tapi kalau buat saya ini plus banget gitu loh, soalnya jadi lebih cepat dia untuk proses pembukaan sidik jarinya itu daripada di in finger. Soalnya apalagi kalau misalkan kalau in finger itu dia kalau pakai tempered glass yang mungkin yang murahan itu malah susah kebacanya. Kalau ini kan enggak. Nah, masalah di layar juga di Redmi Note 10s ini juga sudah bawa anti gores sendiri ya. Nggak kelihatan mungkin di sini sudah support. Ini kan ada anti goresnya nih.
Jadi enak kalau misalnya baru beli terus ternyata agak kurang dana gitu buat beli tempered glass. Nah ini mungkin bisa pakai anti goresnya ini aja, bahkan saya sekarang sebulan pun masih pakai anti gores bawaannya, dan kalau lihat cuma gores-gores sedikit aja gitu, belum ada gores-gores besar gitu, jadi nggak masalah. Nah dilanjutkan di dua speakernya ini, karena saya dulu adalah pengguna Redmi Note 8 Pro ya. Kalau dibilang itu Redmi Note 8 Pro itu untuk bagian speakernya itu agak kurang gitu, soalnya kan cuma single speaker. Beda dengan HP ini. Di HP ini udah dual speaker. Bisa lihat nih. Nah, ini kan ada, ini bagian atas. Ini bagian bawah. Tapi kalau kita misalkan nonton YouTube, nonton Netflix, ini bener-bener nampol suaranya. Cuman pakai volume 50% aja. Itu suaranya bener-bener menggelegar, baik di sini, baik di bawah, maupun di atas. Jadi benar suaranya tuh stereo banget gitu loh, dan seimbang. Kebanyakan HP-HP lain itu dual speaker, tapi speaker bagian atasnya itu kadang lebih kecil daripada speaker bagian atas, bagian bawah. Nah tapi ini enggak, ini hampir seimbang ini. Makanya keluar kiri, keluar kanan, wah itu mantep banget gitu loh. Jadi apalagi nonton Netflix udah Redefine L1 ya, udah support HD. Nonton Netflix HD, wah udah layar AMOLED, layar HD, pas di setel Netflixnya plus dual speaker, itu udah top chair banget itu. Nah selanjutnya nih yang benar-benar saya suka adalah dari performanya atau dari chipsetnya. Redmi Note 10s itu pakai MediaTek Helio G95. Nah ini namanya Helio G atau Helio G itu berarti gaming, berarti ini HP-nya ini emang buat desain buat gaming. Terbukti saya main game macam Call of Duty Mobile, main Mobile Legend itu nggak masalah, 60 fps, settingan rata kanan semua. Nah khusus untuk game kayak Genshin Impact memang ini agak masih belum bisa ya, tapi emang karena gamenya sendiri emang paling berat ya. Main di flagship pun aja juga masih frame drop kan, apalagi ya ini mid range ya. Nah tapi kalau untuk main di sini, main Genshin Impact itu masih playable banget, sekitaran 30 fps gitu loh. Kalau kamu pakai cooling tambahan kayak macam Black Shark Fan Cooler itu dia bahkan bisa naik hingga 40 fps. Jadi ya kalau bisa, kalau buat main Genshin Impact ya mending pakai tambahan, cooling tambahan ya, jadi biar performanya tetap terjaga dan tetap konsisten. Beda kalau nggak pakai cooling tambahan, khususnya buat Genshin Impact itu dia pasti akan naik turun, jadi frame dropnya itu agak lebih parah. Tapi kalau untuk main game MOBA atau game tembakan kayak Call of Duty atau PUBG itu nggak masalah, pasti awet, karena ya dia mainnya enak banget gitu, smooth, apalagi baterainya juga 5000 mAh kan. Nah masalah 5000 mAh nya ini kalau misalkan kalian pakai kasual ya, apalagi kalau saya kan kerja gini ya, jadi nggak setiap hari saya pegang HP, itu pasti ada momen-momen tertentu aja buat pegang HP ini aja, itu luar biasa awetnya. Saya pakai dari cas nih, saya ngecas saya pagi nih penuh, cuma nunggu sejam doang penuh, saya pakai kerja buat foto-foto, buat ngirim dokumen ke atasan, terus pulang kerja, habis itu main game, nonton Netflix, nonton YouTube sampai malam, sampai sekitar jam setengah 10 sampai jam 10, ini baterainya masih sekitar 30 hingga 35%. Ini sih awet banget gitu loh. Padahal itu pas pulang kerja itu ini bener-bener dipakai habis ini buat gaming, buat nonton. Jadi saya bener-bener pakai HP ini bener-bener asik gitu loh. Apalagi casannya sudah support 33 watt, lebih cepat ya. Kayak saya ngecas pas posisi 30% gitu, saya cas, saya tinggal mandi, saya tinggal
pakai ini sholat dan lain-lain itu paling sejam kurang udah full. Itu dalam kondisi 30% ya. Nah pas saat pengetesan saya waktu itu ngecas dari 2% sampai 5% gitu hingga 100% cuma waktu 75 menit doang. Jadi benar-benar cepat ini, meskipun baterainya 5000 gitu. Ini benar-benar cepat. Jadi ya ini emang benar-benar untuk buat performa itu udah benar-benar mendukung banget posisinya buat gaming, terus buat casual, buat entertainment kayak nonton atau mendengarkan lagu, bahkan karena 2 speaker itu enak banget. Dan yang terakhir adalah kameranya, meskipun ini kelihatannya ya cuma 64 megapiksel dan bawa ultrawide, depth sensor dan makro gitu ya, tapi untuk utamanya untuk 64 megapikselnya itu bener-bener top chair, bener mantap, khususnya untuk masalah detail-detail ya kan saya buat foto-foto ini buat pekerjaan ya kan, pasti butuh lah hal-hal detail gitu lah. Pas saat di zoom itu terlihat banget gitu, wow ternyata ada tulisan ini dalam hal-hal kecil. Nah ini luar biasa ini, 64 megapikselnya itu bukan gimmick belaka, tapi ini benar-benar kepake gitu loh. Nah untuk ultrawide nya sendiri, kalau selama dalam kondisi cahaya yang bagus ini masih bagus banget, mengeluarkan detailnya, mengeluarkan warnanya itu bagus. Cuman emang kalau kondisi low light itu emang agak kurang gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin kalau untuk pakai ultrawide itu ya pas saat kondisinya itu baik atau kondisinya bagus gitu, nggak low light gitu. Kalau untuk 64 nya ya mau pakai low light mau pakai ini ya bagus gitu, apalagi kan pas low light dia udah support night mode ya, udah support night mode, jadi ya membantu sekali gitu dalam posisi yang benda atau barang yang kelihatan gelap itu sama dia tuh jadi terang gitu. Nah itu untuk review saya dari si Redmi Note 10s itu, memang kalau saya bilang ini adalah rekomendasi banget khususnya untuk yang mengincar performa ya. Soalnya buat gaming apapun itu dilibas sama dia, kecuali Genshin Impact ya. Kalau Genshin Impact mungkin harus pakai cooling tambahan, soalnya emang gamenya sendiri emang berat banget. Kalau untuk kayak game PUBG, game Call of Duty atau Mobile Legend ini nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah banget. Soalnya ya gampang dilibas. Bahkan kalau PUBG aja kan udah smooth extreme. Kalau di Call of Duty udah frame rate-nya udah maksimum. Ya kalau di PUBG ya ekstrimnya itu ya 60 fps. Terus main di Mobile Legend pakai rata kanan semua itu masih bisa 60 fps, bahkan HDR-nya bisa aktif gitu. Nah ini kalau buat incar yang performa tinggi buat gaming gitu ya, ini pakai yang ini gitu loh, pakai ini Redmi Note 10s itu benar-benar mantap. Kalau masalah desain atau apa ya mungkin itu tergantung selera juga ya, tapi kalau ini sih saya suka gitu, soalnya ya 2 jutaan tampilannya keren gitu, beda sama HP 2 jutaan lainnya gitu. Bahkan saya lebih kagum ini daripada lihat Redmi Note 8 Pro ya, yang memanjang itu, yang benar-benar tampil beda sendiri ya. Nah ini kan dia posisi di ujung gitu, ini luar biasa sih, desainnya tuh desain premium. Tulisan ultra premium di sini tuh ya bener premium, jadi rasanya rasa premium walaupun harganya 2 jutaan doang gitu. Nah sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini. Kita akan bertemu lagi di Mi Community selanjutnya. Saya Gali, saya pamit, bye bye.